Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu-Ibu. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat sehingga kita masih bisa mengikuti acara yang rutin kita lakukan setiap bulan, yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang modul tentang kesehatan dan gizi. Kesehatan dan gizi itu sangat penting ya ibu-ibu. Karena apa? Karena kalau kita ingin sehat, ingin kuat, ingin cerdas, itu yang utama harus diperhatikan adalah gizi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pentingnya kesehatan dan gizi. Hari ini kita akan bahas tentang apa dampak kalau kita kekurangan gizi. Sebelumnya ibu-ibu sudah menyampaikan sudah saya jelaskan bahwasanya kalau kita ingin anak kita tumbuh sehat, kuat, cerdas dan tinggi, itu hal yang utama yang harus kita perhatikan itu gizinya, Bu. Bagaimana kita bisa menghasilkan anak yang sehat, anak yang cerdas, anak yang tinggi kalau gizinya tidak bagus atau tidak baik. Baik ibu-ibu, kita akan menonton, ada cerita pendek, ada film, itu silakan ibu-ibu perhatikan, tonton dengan sesama. Ya, kita sudah tonton tadi Bu, ada film tentang tentang gizi ya Bu. Jadi ibu-ibu bisa simpulkan apa yang ibu dapat dari film tadi. Nggak tahu ya Bu? Ya tadi kan kita sudah tonton, ada tumbuhan, yang satunya subur ya Bu, yang satunya kerdil. Oh iya, betul sekali Bu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan dari film tadi, bahwasannya ada satu tumbuhan yang gizinya cukup, ada juga satu pohon yang gizinya kurang Bu. Nah jadi di sini kita bisa lihat ya Bu, ada ini apa namanya Bu, poster atau gambar ya Bu, bisa kita perhatikan. Ini ada tentang dampak kekurangan gizi. Nah jadi kita tadi sudah tonton film kalau kekurangan gizi itu tumbuhannya kerdil Bu. Begitu juga dengan manusia Bu. Kalau kekurangan gizi itu otomatis tumbuh kembangnya kurang bagus Bu. Nah, jadi di sini bisa kita lihat itu keluarga Bu ya, ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Artinya apa Bu? Kalau selama hamil ibunya itu kekurangan gizi, itu nanti anaknya lahir bobot badannya, berat badannya itu kurang Bu. Rentan dia kecil, ringan. Itu ketika dia dalam kehamilan kurang gizinya Bu. Kemudian dia nanti setelah lahir bayi itu kalau dia kekurangan gizi mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Karena biasanya kalau anak yang kurang gizi itu ya Bu ya, itu lahirnya berat badannya kurang, kemudian setelah lahir dia itu mudah sakit Bu, karena daya tahan tubuhnya tidak bagus ya. Itu sangat berpengaruh sekali Bu, karena selama kehamilan ibunya tadi kurang gizi. Kemudian ada lagi ini Bu, setelah dia memasuki usia anak-anak, itu gangguan pertumbuhan. Biasanya anak yang kurang gizi itu tinggi badannya itu tidak sesuai dengan umurnya Bu. Misalkan umur 7 tahun atau 8 tahun, tapi kayak umur 3 tahun, itu namanya stunting Bu. Stunting itu tinggi badan tidak sesuai dengan umur. Itu apa? Kenapa Bu? Ya betul sekali, karena kekurangan gizi pada waktu ibunya hamil. Kemudian ketika remaja, yang gara-gara ibunya tadi kurang gizi, itu berakibat pada anak waktu remaja. Apa itu Bu? Dia kesulitan dalam belajar. Biasanya kalau ibunya lagi hamil kurang gizi, itu berpengaruh pada anaknya ketika remaja. Ketika remaja dia sulit Bu menerima pelajaran, sulit menerima pelajaran. Kemudian
di sekolah dia juga karena kesulitan belajar, prestasinya ikutan rendah. Setelah remaja dia memasuki dewasa, Bu. Nah, dewasa itu biasanya kalau ibunya dulu kekurangan gizi pada waktu hamil, ketika dewasa anaknya mengalami gangguan kesehatan. Ya, selain gangguan kesehatan, pendidikannya juga rendah. Kenapa? Karena tadi pada masa remaja dia sulit, Bu, menerima pelajaran. Ya, sulit. Jadi prestasinya juga rendah. Otomatis kalau prestasinya rendah ketika remaja, ketika dewasa maksudnya, Bu, itu karena pendidikan rendah jadi kesulitan dalam mencari pekerjaan. Ya. Jadi gara-gara waktu hamil ibunya kekurangan gizi, dampaknya pada waktu bayi, pada waktu anak, pada waktu remaja, dan waktu dewasa. Berarti penting sekali ya, Bu, gizi itu. Sampai di sini ibu-ibu paham apa yang saya jelaskan tadi, Bu? Iya, terima kasih, Bu. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan, Bu. Kita akan lihat itu ada lagi, Bu. Kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan. Kalau tadi pentingnya kesehatan dan gizi dimulai dari kehamilan karena akan berdampak pada waktu anak bayi, pada waktu masa anak-anak, pada waktu masa remaja dan masa dewasa. Di sini kita akan bahas, kita lihat, Bu, di sini ada pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Ya, pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Tadi kita sudah tonton film tentang ada tumbuhan yang gizinya cukup, ada juga tumbuhan yang gizinya kurang. Karena kalau gizinya kurang otomatis dia kerdil, Bu. Kalau dia cukup, otomatis normal, Bu, tumbuhnya. Nah, di sini bisa kita lihat ini ada pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Ibu-ibu tahu 1000 hari pertama itu dimulai kapan? Iya, betul sekali, Bu. 1000 hari pertama itu dimulai dari dalam kandungan. Jadi ketika dalam kehamilan itu dimulai dari hamil sampai dia masa 2 tahun. Itu 1000 hari pertama. 1000 hari pertama itu, Bu, sangat-sangat penting karena 1000 hari pertama itu menentukan menentukan kehidupan yang akan datang, Bu. Karena 1000 hari pertama ini adalah masa yang sangat-sangat penting, yang berguna, yang mempengaruhi masa depannya di kemudian hari. Jadi kalau Anda ingin punya anak yang sehat, yang cerdas, yang tinggi, itu harus dimulai dari masa kehamilan ya, Bu. Bukan pas dia sudah lahir, bukan. Kemudian dilanjutkan setelah hamil, itu setelah kelahiran. Setelah kelahiran, anaknya dibawa ke posyandu, dibawa ke pusat-pusat kesehatan. Jadi amat penting, Bu, ya. Setelah kelahiran itu anaknya ditimbang, diimunisasi dan lain sebagainya. Juga bagi ibunya itu harus setelah nifas itu memeriksakan diri ke pusat layanan kesehatan. Setelah usia 0 sampai 6 bulan, anak-anak cuma diberikan ASI ya, Bu. Jangan diberi makanan yang lain. Itu belum boleh, Bu. Karena setelah masa 6 bulan itu baru boleh anak tersebut diberi makanan pendamping ASI. Makanan juga harus disesuaikan dengan makanan yang kita makan. Jadi nanti setelah usia 6 bulan sampai 12 bulan itu masa bayi, Bu, yang namanya ASI eksklusif itu cuma 6 bulan, Bu. Setelah 6 bulan jadi boleh kita beri makanan namanya makanan pendamping ASI, ya. Jadi, Bu, setelah kelahiran dan nifas itu ada masa bayi usia 6 sampai 12 bulan. Masa 6 sampai 12 bulan itu jangan lupa, Bu, kita selalu bawa ke pusat layanan kesehatan karena akan banyak sekali ada imunisasi, ada pemberian vitamin A dan lain sebagainya. Jangan sampai lupa ya, Bu, bawa anak-anaknya ke posyandu. Kemudian akan sampai usia 12 sampai 24 bulan itu masa anak-anak. Karena di sini masih sangat berpengaruh. Usia 12 sampai 24 bulan itu masa yang namanya 1000 hari pertama. Jadi dari anak 0 sampai 24 bulan itu gizinya
kita harapkan sangat-sangat diperlukan ya Bu. Kenapa? Karena akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Di sini bisa kita lihat anak yang normal itu anak yang gizinya cukup tadi Bu. Kemudian ada anak wasting, kurus Bu. Kemudian ada lagi anak yang stunting. Kemudian ada anak gizi yang kurang, berat tidak sesuai umur. Jadi di sini kalau gizinya kurang otomatis bisa jadi stunting, bisa jadi wasting, dan bisa juga anak tersebut kekurangan gizi. Sampai di sini Ibu paham? Ya, terima kasih atas pertemuannya hari ini. Jangan lupa Bu, di rumah baca-baca lagi buku pintarnya. Bulan depan kita masih harus berkumpul di sini, dan jangan lupa bawa buku pintar. Mungkin itu saja Bu. Sebelum kita akhiri, terima kasih kepada tuan rumah yang sudah menyediakan fasilitas hari ini, dan bulan depan kita jumpa lagi. Kita tutup dulu acara kita hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.